Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang berdirinya kerajaan dari Zalfa Fadilah Diniyah. Berdirinya kerajaan Kuta Martadipura dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama pada saat kebudayaan Hindu datang ke Nusantara. Walaupun kerajaan Kutai tidak berada langsung di jalur perdagangan internasional, tapi kerajaan ini sudah memiliki hubungan dagang yang baik dengan India. Pada mulanya, kerajaan Kutai Martadipura merupakan sebuah kelompok masyarakat yang berbentuk suku. Namun, sejak kedatangan Hindu menyebabkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fadilah Diniyah dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan masa berdirinya kerajaan Kutai yang disampaikan oleh Samsul. Bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh India ke dalam kelompok masyarakat Kutai bisa dilihat dalam prasasti Upah. Dalam prasasti tersebut, raja pertama Kutai adalah Kudungga, yang merupakan warga asli Indonesia dan belum memeluk agama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Fajri Zubagia dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura pernah mencapai masa kejayaan saat dipimpin oleh Raja Mulawarman. Kerajaan bercorak Hindu ini diperkirakan berdiri pada abad ke-5 atau sekitar tahun 14 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Maharaja Kudunga di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Raja Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Paprakecevara. Assalamualaikum, saya Novel Basit Ali Fayyad. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Rehan. Nah, pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, di mana rakyat hidup makmur dan sejahtera, sistem perekonomian yang mengalami perkembangan yang sangat pesat karena letaknya yang strategis. Pada masa pemerintahannya, upacara Hindu dipimpin oleh pendeta atau Brahmana dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kecerdasan sangat tinggi karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa orang sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Naila Nasir Daud. Di sini saya akan menjelaskan masa keruntuhan kerajaan Kutai. Runtuhnya kerajaan Kutai pada tahun 1635. Raja terakhir kerajaan Kutai yaitu Maharaja Dharma Setya gugur di tangan Pangeran Sinompanji Mendapa dari Kesultanan Kutai. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai Martapura berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Kutai Martadipura merupakan kerajaan bercorak Hindu yang pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, atau lebih tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafan Aroyan dari 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa keruntuhan kerajaan Kutai. Setelah berdiri cukup lama dari abad ke-4 hingga abad ke-17, pada akhirnya kerajaan ini mengalami kemunduran dan sampai akhirnya mulai runtuh. Dan sekarang tinggal meninggalkan prasasti dan peninggalan lainnya. Dari kemunduran dan runtuhnya kerajaan ini pasti disebabkan oleh berbagai faktor sehingga mengalami hal ini. Faktor yang ada bisa disebabkan oleh internal kerajaan maupun desakan dari faktor eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naneta Delia Fatimatu Zahra dari kelas 10 IPS 1. Ingin memperjelaskan dan mempresentasikan raja-raja yang berkuasa di kerajaan Kutai. Maharaja Kundungga, gelar Anumerta Dawawarman, itu pendirinya. Maharaja Aswawarman, anak dari Kundungga. Maharaja Mulawarman, anak dari Aswawarman. Maharaja Marawijayawarman, Maharaja Gajayanawarman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Nalaparanatungga, Maharaja Gadingga Warmandewa, Maharaja
Indrawarmandewa, Maharaja Sanggawarmandewa, Maharaja Candrawarman, Maharaja Sri Lankadewa, Maharaja Gunaparanadewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Ajidewa, Maharaja Nalapandita, Maharaja Agung Putra, Maharaja Indra Parutadewa, Maharaja Dharma Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Gracia dari 10-1. Saya ingin menjelaskan tentang peninggalan apa saja yang ada di Kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu Ketopong Sultan Kutai. Ketopong Sultan Kutai yaitu raja dari Kerajaan Kutai yang terbuat dari bahan emas dengan berat 1,98 kg. Hingga sekarang, mahkota tersebut masih tersimpan di Museum Jakarta. Mahkota Ketopong Sultan ditemukan sekitar tahun 1980 di dalam Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Yang kedua yaitu Kalung Uncal. Kalung uncal berbahan emas ini memiliki bobot 170 gram dengan hiasan liontin relief kisah Ramayana. Di Museum Mulawarman juga terdapat replika Ketopong Sultan. Kalung uncal menjadi salah satu atribut dari Kerajaan Kutai yang dipakai Sultan Kutai Kartanegara semenjak Kutai Martadipura bisa dijajah dan ditaklukkan. Yang ketiga yaitu ada Kalung Ciwa. Peninggalan Kerajaan Kutai selanjutnya yaitu Kalung Ciwa. Ada sejak zaman kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung ini ditemukan di sekitar Muara Danau Lipan, Muara Kaman pada 1890. Hingga sekarang Kalung Ciwa masih dipakai sebagai perhiasan. Kerajaan juga yang digunakan oleh raja ketika ada pesta pengangkatan raja baru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.